akan diberikan berbagai materi oleh para pimpinan Bawaslu Kota Serang. Apa sebetulnya tujuan dari SKPP Daring ini? Dari awal pada saat pembukaan di Provinsi Banten, saya sudah menyampaikan bahwa SKPP Daring ini merupakan ikhtiar dari Bawaslu RI di tengah kondisi pandemi, sehingga kita tidak kehilangan eh, akal kira-kira begitu untuk melakukan yang terbaik dalam rangka menghadirkan kualitas pemilu dan pilkada. Nah, di tengah-tengah pandemi di mana kita terbatas sekali untuk melakukan tatap muka, maka dilakukan via daring. Alhamdulillah di Provinsi Banten antusias sekali dengan berbagai latar belakang dan eh, pendidikan begitu ikut di dalam kepesertaan SKPP. Dan sekarang berdasarkan data yang ada sebanyak 574 orang ya ikut di dalam seleksi. Salah satunya adalah di Kota Serang yang berjumlah 7. Mudah-mudahan 73 orang ini konsisten untuk mengikuti berbagai program lanjut. Kawan-kawan semuanya, untuk apa kemudian tujuan dari SKPP Daring ini? Yang pertama tidak lain adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat, lalu kemudian menjadi sarana pendidikan. Jadi sarana pendidikan pemilu dan pilkada. Ya, saya lihat teman-teman juga ada dari berbagai latar belakang. Mudah-mudahan ini menjadi kader-kader pengawas di kemudian hari. Dengan cara teman-teman mengikuti ilmunya, mendapatkan ilmunya dari para coach yang nanti akan memberikan materi. Lalu kemudian mudah-mudahan ke depan SKPP ini menjadi pusat pendidikan, pengawasan yang terlembagakan selain Bawaslu ya. Jadi organ ini boleh jadi nanti di bawah Bawaslu atau teman-teman memiliki keinginan untuk menjadi lembaga swadaya masyarakat yang concern dalam hal pendidikan pemilih atau pendidikan pemilu dan ada ya silahkan saja. Lalu kemudian teman-teman semuanya nanti teman-teman akan diberikan materi. Materinya beragam, itu sudah ada jadwal yang tertera di situ ya, bicara nanti apa sih itu pemilu, apa sih pilkada, bagaimana sejarahnya, sampai kemudian nanti kita tanggal 9 Desember tahun ini kalau tidak ada akan dilaksanakan pilkada di 9 Desember 2020. Lalu kemudian regulasinya seperti apa? Ya, kalau pilkada tahun ini yang dilaksanakan itu misalnya itu tertuang di dalam Undang-Undang 10 2016. Lalu pilkada itu sudah didesain sedemikian rupa. Dan di tengah jalan ada hambatan yaitu COVID-19. Kemudian KPU mengeluarkan penghentian tahapan untuk ya. Lalu kemudian yang terbaru adalah muncul peraturan pengganti pemerintah, peraturan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang nomor 2 tahun 2020 ya. Dalam Perpu itu dinyatakan bahwa pelaksanaan pilkada itu dilanjutkan menjadi 9 Desember. Nanti dari Perpu itu ditindaklanjuti oleh peraturan-peraturan teknis. Ini nanti akan disampaikan, itu yang disebut regulasi. Lalu kemudian teman-teman semuanya nanti disampaikan soal kerawanan-kerawanan, kerawanan, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, Bawaslu RI telah merilis indeks kerawanan pemilu yang salah satunya ada di salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Oleh karenanya kita harus bagaimana ini menjadi early warning, jadi semacam pencegah supaya hal-hal yang diprediksi tidak terjadi. Lalu kemudian kita nanti akan bicara soal pengawasan sejak Perpu 2 2020 ini diberlakukan, kemudian titik terang kelanjutan pilkada juga
akan dilaksanakan sambil kita menunggu regulasi-regulasi teknisnya, ya kemudian apa namanya kita selalu melakukan pengawasan. Misalnya di tengah COVID-19 kan ada bantuan COVID, sampai kemudian bantuan itu dimodifikasi menjadi bantuan yang berlabel nama orang tertentu. Kita melakukan pengawasan. Kemudian selain itu ada mekanisme penanganan pelanggaran. Bagaimana setelah diawasi, kemudian setelah ada bukti, bagaimana tindak lanjut. Jadi nanti akan diberikan. Kemudian bagaimana memberi pengawasan Bawaslu dan lembaga penyelenggara pemilu. Saya kira itu hal-hal yang akan disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Kota Serang dalam. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah ada 50 orang ini, artinya beberapa orang lagi yang belum bergabung. Silakan ada poin-poin penilaiannya, ikutin dari awal sampai akhir saja ada poinnya, bertanya ada poinnya dan sebagainya. Ini harus diikuti betul-betul. Ya, tadi ada yang bertanya kalau ke toilet kan tidak, bawa aja ke toilet ya, supaya tidak terputus informasinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman sabar untuk mengikuti semuanya dan mendapatkan pengetahuan soal kepemiluan sehingga teman-teman bisa mengklaim diri sebagai kader pengawasan. Ya, dengan kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman ini, teman-teman sudah sudah punya kepercayaan diri untuk melakukan pengawasan pemilu karena sudah paham. Saya kira ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Faisal telah menyampaikan sambutan dan pengantarnya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Serang kepada Bapak Faridi SAG, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Suara saya kedengaran, teman-teman? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Ali Faisal SHME, selaku Koordinator Wilayah Kota Serang Raya. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Serang, di sini hadir Pak Rudi Hartono, Bapak Mahmud Murad, Bapak Agus Aan, dan Sri Kandi kita, Kuliah Julia, serta jajaran sekretariatan Bawaslu Kota Serang telah hadir. Dan yang saya banggakan peserta SKPP yang mengikuti diskusi daring hari ini. Kawan-kawan yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwasannya Bawaslu Kota Serang itu hadir dan dilantik pada tanggal 16 Agustus 2018 yang tugasnya adalah mengawasi pemilu 2019 tahun kemarin. Nah, di dalam Bawaslu Kota Serang itu sendiri ada 5 divisi, yaitu yang pertama divisi organisasi dan SDM, yang kedua divisi pengawasan, pencegahan, hubungan antar lembaga dan masyarakat. Yang ketiga, divisi hukum, data, dan informasi. Kemudian ada divisi penindakan pelanggaran. Dan saya, Faridi, selaku koordinator divisi penyelesaian sengketa. Jadi kalau ada sengketa pemilu, biasanya permohonan itu disampaikan ke saya. Tapi kalau sengketa keluarga, jangan ya. Itu di KUA aja gitu. Baik kawan-kawan, sedikit saya sampaikan berdirinya Badan Pengawas Pemilu. Pertama kali berdirinya Badan Pengawas Pemilu itu berdasarkan Undang-Undang 22 2007
di mana sebelumnya itu adalah panitia pengawas pemilu. Setelah pada tahun 2011 itu Undang-Undang 15 2011 menyebutkan bahwasannya Bawaslu RI pusat, Bawaslu provinsi itu bekerja dan melaksanakan pengawasan secara independen dan dibentuk secara permanen. Namun di kabupaten kota itu masih bersifat ad hoc. Nah, maka lahir Undang-Undang 7 2017, pengawasan di tingkat kabupaten kota itu dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, maka hadirlah Bawaslu Kabupaten Kota secara permanen, jadi tidak ad hoc lagi. Nah, itu sejarah dari kronologis dari terbentuknya Bawaslu Kota Serang. Jadi berdasarkan Undang-Undang 7 2017, maka Bawaslu Kota Serang dan Bawaslu Kabupaten Kota lainnya hadir. Baik kawan-kawan, dalam diskusi daring ini merupakan kelanjutan ataupun proses pembelajaran yang sudah diagendakan oleh Bawaslu RI agar teman-teman mengikuti proses-proses pengawasan pemilu partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu RI, baik itu melalui pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bawaslu provinsi maupun Bawaslu RI. Adapun nanti diskusi kita berjalan secara berkelanjutan saja atau sharing saja. Nanti disampaikan materi-materi oleh masing-masing divisi, bagaimana proses pengawasan, bagaimana proses perekrutan panwas di bawahnya, bagaimana proses penindakan, penyelesaian sengketa, maupun proses-proses peraturan-peraturan melalui divisi hukum. Mudah-mudahan harapan saya teman-teman dapat mengikuti serta menyimak diskusi daring hari ini, dan saya berharap teman-teman memahami serta mengembangkan wawasan terkait dengan pemilu melalui pengawasan pemilu partisipasi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan diskusi daring hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita dalam diskusi kali ini. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua atas sambutannya. Selanjutnya yaitu perkenalan anggota Bawaslu Kota Serang. Untuk yang pertama, silakan kepada Bapak Rudi Hartono untuk memperkenalkan. Maaf diralat. Untuk perkenalan yang pertama yaitu perkenalan dari Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Serang kepada Bapak Sabroni, kami persilahkan. Pak Korsek, apakah sudah ready? Ya, siap, Bu Ana. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan diri dan sebelumnya yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Banten Bapak Ali Faisal, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Serang yang saya hormati serta peserta diskusi daring pada hari ini. Mohon izin pimpinan dan peserta sekalian. Perkenalkan diri, saya Sabroni. Kebetulan masih dipercaya menjadi koordinator sekretariat Bawaslu Kota Serang, yang tentunya tugas pokok dan fungsi sekretariat adalah di Bawaslu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Jadi kalau Bawaslu itu lebih kepada komisioner atau pimpinan yang terbagi menjadi 5 divisi, dan kemudian
sekretariat adalah supporting system yang kemudian membackup apa saja yang akan dilaksanakan oleh divisi di 5 divisi tersebut. Mudah-mudahan adanya SKPP ini bisa memberikan wawasan kepada masyarakat tentang keberadaan Bawaslu, dan lebih jauh SKPP ini mudah-mudahan bisa menjadikan para pesertanya menjadi pengawas yang partisipatif atau representasi dari masyarakat, yang mana Bawaslu secara kelembagaan tidak mungkin bisa menyentuh sampai kepada ke masyarakat di lapisan bawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek Bawaslu Kota Serang. Selanjutnya perkenalan dari anggota Bawaslu Kota Serang. Silakan kepada Bapak Rudi Hartono. Perkenalkan diri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rudi Hartono. Saya di Bawaslu Kota Serang itu sebagai koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Jadi kami ada beberapa divisi dan saya dipercaya untuk menangani bagian pengawasan. Bagian ruhnya Bawaslu itu adanya di pengawasan. Maka kalau berbicara pengawasan, memang keseluruhannya pengawasan, tapi yang lebih bertanggung jawab terhadap tupoksi pengawasan pemilu adalah di divisi PHL. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang pada pagi ini sudah bisa hadir. Mudah-mudahan diskusi kita bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga ada beberapa hal yang itu menjadi nilai manfaat buat rekan-rekan semua. Untuk sementara perkenalannya itu saja dulu karena banyak rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudi Hartono. Selanjutnya perkenalan dari Bapak Makmun Murad, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ali Faisal selaku Koordinator Wilayah Kota Serang. Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kota Serang. Yang kami cintai teman-teman staf Bawaslu Kota Serang. Dan yang kami banggakan teman-teman peserta diskusi daring ya SKPP Kota Serang. Syukur alhamdulillah ya pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu muka ya melalui diskusi daring ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Teman-teman yang kami hormati, nama saya Makmun ya, Makmun Murad. Lahir di Kota Serang 52 tahun yang lalu ya. Sudah setengah abad lebih. Untuk di Kota Serang paling paling tua lah gitu. Sama sudah tua gitu ya. Tapi mudah-mudahan tua-tua kelapa gitu ya. Banyak manfaatnya buat masyarakat gitu. Teman-teman yang kami hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua dan yang lainnya bahwa di Kota Serang ini dan kabupaten lain ada 5 divisi gitu ya. Saya sendiri divisi hukum, data, dan informasi. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua peserta SKPP ini ya nanti juga disampaikan dasar-dasar hukum kepemiluan gitu ya, baik per Bawaslu maupun undang-undang yang ada berlaku di Indonesia ini. Sebagaimana disampaikan bahwa Bawaslu Kota Serang dan kabupaten kota lainnya terbentuk atas dasar Undang-Undang 7 2017 itu ya.
Insya Allah kita berharap semuanya lancar sampai tahun 2023. Ya, jadi kita ini sudah hampir 20 tahun nanti ya, 2 tahun ya, nanti di bulan Agustus. Itu saja saya kira teman-teman yang kami hormati, terutama yang kami banggakan ini peserta SKPP, dan kami ucapkan selamat ya bagi yang lulus sebanyak 73 orang ya, 73 orang, mudah-mudahan bertahan terus gitu ya, sebagai kader-kader pengawas di masa yang akan datang, khususnya untuk keperluan di Kota Serang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Makmun Murad. Untuk selanjutnya perkenalan dari Ibu Liah Julia. Kami persilahkan. Tes suara saya kedengar suaranya? Tes kedengar suaranya? Dengar ya? Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh pimpinan Bawaslu Kota Serang yang alhamdulillah hadir semua di Zoom meeting ini. Selamat datang kepada sahabat SKPP Daring Bawaslu Kota Serang. Ada 74 yang lulus, yang dinyatakan lulus dan bisa ikut diskusi daring ini. Tetapi dari 74 itu hanya 40 yang memenuhi syarat, nilainya 245. Saya informasikan kepada teman-teman yang memang nilainya masih di bawah 245, dimohon untuk segera menonton video pembelajaran sampai dengan tanggal 15. Masih ada waktu 5 hari. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Liah Julia, saya Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Kebetulan saya perempuan satu-satunya di Bawaslu Kota Serang. Dan saya sangat bersenang hati hari ini bisa berjumpa walaupun di virtual dengan rekan-rekan sahabat SKPP. Insya Allah rekan-rekan menjadi kepanjangan tangan kami untuk mensosialisasikan dan memberitahu kepada segenap masyarakat Kota Serang bagaimana kerja-kerja kami, dan insya Allah kita bisa berkolaborasi bersama. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan kita bisa bertatap muka langsung, teman-teman bisa langsung datang ke kantor kami. Itu saja perkenalan dari saya. Sekali lagi selamat datang, selamat berkolaborasi, mari kita adu gagasan, mari kita berbagi ilmu di diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Liah Julia. Selanjutnya perkenalan dari Bapak Agus Aan Hermawan. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kota Serang beserta sekretariat. Yang saya hormati Koordinator Wilayah Pak Ali Faisal yang tadi sudah memberikan sambutan di awal. Saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu virtual kita, teman-teman Bawaslu Kota Serang. Ini kader-kader masih grace, kader-kader milenial, kader-kader muda, yang nanti akan menjadi, mudah-mudahan menjadi generasi penegak demokrasi ke depan. Izin memperkenalkan diri, tadi sudah disebutkan, nama saya Agus Aan Hermawan. Saya dipercaya menjadi koordinator divisi penanganan pelanggaran. Jadi di Badan Pengawas Pemilu itu selain kita melakukan pencegahan, pengawasan, maka apabila ada pelanggaran di dalam proses pemilu, maka Bawaslu berwenang menangani pelanggaran pemilu. Nah, salah satu divisi yang memang diberi tanggung jawab untuk itu divisi penanganan pelanggaran, gitu ya. Nanti sambil kita diskusi,
sambil kita tanya jawab begitu, saya kasih kisi-kisi bahwa penanganan pelanggaran di memang ada pelanggaran ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran administrasi, juga ada pelanggaran pidana. Itu 3 hal yang kita berwenang melakukan proses penanganan pelanggaran. Saya kira itu sebagai penghantar, nanti kita coba diskusi sama-sama berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Aan Hermawan. Selanjutnya yaitu pertanyaan. Perlu diperhatikan untuk pertanyaan kita buka 3 sesi. Untuk satu sesi terdiri dari 3 pertanyaan, jadi masing-masing jumlah selanjutnya ada 9 pertanyaan. Baik, jika ada yang ingin bertanya, mohon untuk acungkan tangan dan bertanya lewat video, tidak lewat chat. Silakan sahabat-sahabat SKPP yang ingin bertanya, kita di bawah santai aja, nggak usah pada malu. Yuk teman-teman, silakan bagi yang ingin bertanya. Sambil ngopi, nanyanya juga nggak apa-apa. Halo. Admin, gimana nih? Ya. Cara penunjukan yang bertanya bagaimana? Gimana Teh ya? Silahkan berikan nama. Yang bertanya. Cara penunjukan yang bertanya bagaimana? Di paling ujung tuh Mbak ada tulisan disconnect audio, chat, dan raise hand. Mbak klik raise hand, nanti moderator akan menunjuk yang kayak gini nih Mbak. Nah, yang kayak gitu. Ini mah raise hand yang harus itu. Teh Ana ini udah ada Halo. Silakan. Sebutkan namanya ya. Baik, saya ingin bertanya. Siapa yang bertanya? Ya, langsung saja. Ya, boleh langsung. saya. Oke. Izin bertanya, terima kasih untuk para moderator yang telah mengizinkan, dan khususnya para petinggi Bawaslu Kota Serang maupun Provinsi Banten. Izin bertanya terkait dengan pengawas. Apakah memang peran pengawas itu hanya sekedar mengawasi, apa langsung menindak terkait dengan apa saja yang ada di pemilu? Contohnya misalkan dalam pemilu itu ada sebuah kecurangan. Apakah memang fungsi pengawas itu langsung menindak, apa hanya sekedar mengawasi? Terima kasih. Disebutkan Pasuluhan Kota Serang, Walantaka.
Moderator, silakan. Halo? Cek. Oh. Moderator? Ya baik, terima kasih Bapak Lutfi atas pertanyaannya. Kami catat. Selanjutnya silahkan jika ingin bertanya. Mau nanya nih Min, boleh nggak? Mau tanya dong Min. Iya, sebutkan namanya. Ini yang mana nih? Halo. Ya, silakan teman-teman langsung saja. Perkenalkan nama saya. Oh, ini nih Pak. Kalau gimana kalau kita sebagai kader tapi di sisi lain ikut itu apa namanya? Apa sih bagian itu calon tim suksesnya gitu Pak? Apa itu boleh? Mohon diulangi, Kang. Ya, perkenalkan nama saya. Ingin bertanya nih kepada itu Bapak Bawaslu, kan sisi kita sebagai kader, apakah boleh kita ikut dalam tim sukses suatu calon peserta pilkada itu? Halo, saya ulang nih Pak ya. Kan kita di sisi lain kita sebagai kader, tetapi kita ada di sisi lain itulah apa boleh kita menjadi calon tim sukses suatu pasangan calon tersebut, Pak? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Ayo dilanjut yang lain. Ya, mohon halo, Pak. Ya. Ya, saya Pak. Ya. Agung Hadi Saputra dari Kecamatan Serang, Pak. Ya, silakan, Kang Agung. Lanjut, Kang Agung. Cek, monitor. Masuk, Pak. Ya. Silakan masuk. Untuk meyakini aja, Pak, untuk meyakini masyarakat dalam menolak sebuah money politik itu tidak baik gitu kan. Yang untuk meyakini seperti itu bagaimana di masyarakat? Terima kasih. Cukup, Pak. Ya. Moderator, apakah dalam sesi Halo, moderator. Cek sound. Ya, apakah cuma 3 orang atau bagaimana? Iya, ini untuk pertanyaan terdiri dari 3 sesi. Sekarang sudah ada 3 penanya. Jadi ditutup dulu untuk sesi kali ini. Punten untuk para ketua dan anggota untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaannya pertama dari Bapak Lutfi.
tentang apa saja yang ada dalam pemilu. Yang kedua dari Bapak Rahmatullah, jika menjadi Bawaslu, apakah boleh menjadi tim ses? Dan dari Bapak Agung Saputra, untuk meyakini masyarakat untuk menolak money politik seperti apa? Sudah saya jawab ya. Ya, Iya, Pak. terima kasih. Rekan-rekan, Maaf Pak, sebelumnya moderator, maaf sebelumnya. halo, kenapa? Dengan ya, yang saya tanyakan itu bukan apa saja yang ada di dalam pemilu, tapi Ya betul, udah saya paham, Pak, udah. Oh ya. Ya, saya Terima paham ya. kasih Pak, terima kasih Pak. Ya, apakah pertanyaan Bapak itu apakah ketika kita melakukan pengawasan dan terjadi pelanggaran apakah ditindak di situ atau seperti apa, kan begitu Pak ya? Iya Pak, iya. Iya, tenang. Saya nyimak Pak. Tadi ada miss, mungkin moderatornya lagi ke toilet dulu kayaknya. Ya. Atau mungkin suaranya kurang jelas kita diskusi seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa tatap muka ya. Ya, yang pertama begini, yang pertama begini Pak. Definisi pengawasan itu sendiri. Jadi, kalau berbicara pengawasan, Bapak Ibu semuanya di kepala itu sudah ada kan? Oh, pengawasan itu kan gitu, ngawas, ngintai-ngintai kan begitu. Tapi yang disebut pengawasan pemilu sesuai dengan Perbawaslu nomor 2 tahun 2015 adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu. Jadi yang disebut pengawasan pemilu itu bukan hanya ngintai saja. Bukan hanya kita ngawasi cari pelanggaran saja, Pak. Tapi ada beberapa elemen. Di samping kita mengamati, kita juga harus mengkaji. Apakah kajiannya itu ada pelanggaran atau tidak. Kalau memang ada, berarti harus diperiksa. Apakah itu pelanggaran? Kalau pelanggaran berarti kan melanggar pasal berapa undang-undangnya, melanggar ayat berapa, nanti itu di divisi hukum yang lebih tahu itu terkait pasal-pasal dan undang-undang. Dan ketiga juga ada yang terakhir adalah menilai. Kita juga harus bisa menilai. Jadi bukan hanya mengawasi saja. Nah, dalam pengawasan itu ketika kita turun ke lapangan itu kita dibekali alat kerja yang namanya Form A. Jadi bukan semata-mata kita datang ke lokasi kampanye atau ke kegiatan-kegiatan yang melibatkan calon tanpa dibekali senjata. Senjata kita namanya Form A. Jadi di Form A itu kita tulis kronologisnya semuanya. Apakah di situ ada pelanggaran atau tidak. Jadi kronologisnya kita jelas di situ di Form A. Itu yang akan kita kaji. Form A itu kan hasil dari mengamati. Maka kita kaji. Maka kita periksa. Dan kita nilai nantinya. Yang selanjutnya, dari Form A itu, apakah terjadi pelanggaran? Nah, begini. Paradigma pengawasan sekarang ini bergeser sedikit. Kalau dulu itu kayak anjing dan kucing lah. Kayak tikus dan kucing. Jadi saling intai. Kalau sekarang paradigmanya bergeser. Bergesernya apa? Ke pencegahan dulu. Apabila di situ ada indikasi akan ada pelanggaran, maka kita harus mencegahnya. Jangan sampai terjadi pelanggaran. Jadi cegah dulu. Kayak polisi. Jadi harus ada upaya pencegahan dulu. Kalau sudah kita cegah, tapi dia tetap melakukan, maka langsung kita tulis di Form A itu pelanggaran. Dan eksekusinya tidak di tempat, Pak, kalau ada pelanggaran. Ada mekanismenya. Nanti itu, Pak, bagian Pak Agus Aan di divisi pelanggaran. Nanti Pak Agus Aan jelaskan. Jadi, dalam menangani pelanggaran itu kita tidak sembrono, kita tidak gegabah. Kita kumpulkan dulu alat-alat buktinya, 2 alat bukti yang cukup. Nah, itu Pak Agus Aan yang lebih tahu bagaimana nanti proses penyelesaian pelanggarannya.
Jadi kalau kami dari divisi pengawasan itu tadi, ada apapun kita catat dulu. Catat di POM A, nanti kita diplenokan, kita diskusikan dengan rekan-rekan yang lain. Jadi tidak misalkan, oh lu pelanggaran langsung tangkap bawa. Oh enggak. Kita cukup itu aja dokumentasikan semuanya baru pada tahap selanjutnya. Tetap ada mekanisme seperti itu. Jadi ketika misalkan ada money politik atau ada apapun Bapak-Bapak menemukan di lapangan, tidak langsung kita tangkap. Enggak. Kita kumpulkan bukti-buktinya, Pak. Kalau apalagi untuk pidana pemilu, itu ada namanya sentra gakumdu. Jadi kita ada 3 elemen ketika menentukan apakah dia melakukan pelanggaran pidana atau tidak. Yaitu Bawaslu sendiri, dari kepolisian, dan juga dari kejaksaan. Itu untuk pidana pemilu. Tapi kalau untuk pelanggaran pidana pemilu. Tapi kalau untuk pelanggaran administrasi dan etik, itu cukup dilakukan oleh Bawaslu. Jadi kriteria pelanggaran itu ada 3, mungkin Bapak-Bapak itu sudah tahu di pemilu itu. Pertama ada pelanggaran administrasi, kedua ada pelanggaran etik, dan ketiga ada pelanggaran pidana pemilu. Nah kalau untuk etik dan administrasi kita bisa proses oleh kita sendiri. Tapi kalau untuk pelanggaran pidana pemilu itu nanti kita bareng-bareng dengan sentra gakumdu ditentukan oleh 3 elemen itu. Jadi tidak langsung Pak ya, tidak langsung. Tapi ya sekali lagi bahwa pertama kita lakukan upaya pencegahan dulu. Jangan langsung misalkan asal tangkap. Dan itu tadi mudah-mudahan Bapak-Bapak sekarang sudah paham atau mungkin sudah baca bahwa yang disebut pengawasan pemilu itu yang sudah saya kemukakan tadi. Yaitu kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai. Bukan hanya ngintai, bukan hanya ngintip-ngintip saja, bukan. Tadi tapi ada beberapa proses. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor 1. Yang selanjutnya mungkin rekan-rekan yang lain yang akan menjawab. Kalau saya semuanya jawab nanti saya capek sendiri ya. Dan untuk lebih lanjut misalkan saya selalu terbuka, nanti kita discuss di kantor. Dan mohon maaf karena ini diskusi, mungkin Bapak-Bapak juga punya pemikiran atau pemahaman lain, ya kita bebas-bebas saja, namanya juga kita diskusi. Jadi kita bukan meeting, bukan rapat, dan saya juga bukan mengasih pelajaran, mendoktrin atau memberikan ceramah kepada bapak-bapak bukan dan ibu, semuanya bukan seperti itu. Tapi kita dalam rangka kapasitas diskusi, mungkin bapak-bapak punya pemahaman lain dan itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala karena ada kesalahan teknis terkait jaringan. Mohon maaf. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rahmatullah terkait kita sebagai kader SKPP, apakah bisa ikut tim ses pilkada? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ketua atau anggota yang lain. Mungkin dari Bapak Ketua. Ya, terima kasih moderator. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi selaku koordinator divisi pengawasan. Dari pertanyaan 1, 2, dan 3, sedikit menambahkan, peran pengawas dalam pemilu apakah mengawasi saja atau memang pada saat ada pelanggaran langsung menindak. Jadi begini sahabat, pada saat pengawas itu kan melakukan pengawasan dari tahapan-tahapan ya. Pemutaran data pemilih, pencalonan, kampanye, sampai kepada penghutang hitung dan rekapitulasi. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan pengawasan, nah itu apa yang disampaikan Pak Rudi, kita melakukan pencegahan. Dengan apa pencegahan itu? Mungkin melalui surat himbauan, ataupun kita melakukan sosialisasi. Contoh misalnya begini, ada pasangan calon melakukan kampanye, mengadakan kampanye di kantor kecamatan. Kita dapat pemberitahuan nih dari tim. Nah, lalu kemudian Bawaslu mengirimkan surat ke penghimbauan agar jangan memakai fasilitas negara seperti kantor kecamatan dan ataupun kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pelanggaran. Nah, oleh itu kita himbau. Namun pada pelaksanaannya himbauan kita tidak dilaksanakan, maka kita melakukan pengawasan. Nah, pada saat pengawasan terjadilah pelanggaran.
Nah, oleh sebab itu kita melakukan menulis di form A hasil pengawasan kita. Lalu hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas itu menjadikan temuan bahwasannya si tim A ini melanggar ketentuan dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian kita tindak lanjuti temuan ini dengan melakukan klarifikasi, misalnya kepada pasangan calon, saksi, ataupun si pelanggar itu sendiri. Kita klarifikasi proses, kalau di pilkada itu 5 hari, kalau di pemilu itu 14 hari. Nah, kemudian apakah langsung tindak? Tidak. Kalau itu pelaku, KPU yang melakukan tindakan. Kalau itu pelanggaran pidana pemilu, maka kita ya. Kemudian apakah ini ada penyelenggara pemilu misalnya yang bermain dengan tim kampanye? Nah, itu pun jadi temuan kita dan kita tindak lanjuti itu kepada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, ini melanggar kode etik gitu. Itulah proses-proses pengawasan dan penindakan. Jadi kita tidak langsung menindak di tempat, tidak. Jadi ada proses-prosesnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebagai kader apa boleh kita ikut menjadi tim sukses? Teman-teman punya hak, karena punya warga masyarakat itu punya hak. Silakan ketika teman-teman menjadi tim sukses, namun berhenti dulu menjadi kader pengawas. Jangan kader pengawas lalu menjadi tim sukses. Itu di dalam ketentuan aturan Bawaslu itu tidak diperbolehkan, ya teman-teman ya. Terus dari pertanyaan Agung, untuk meyakini masyarakat untuk menolak money politik karena ini perbuatan yang tidak baik, ini agak sulit. Begini teman-teman, memang dalam melakukan penyadaran kepada publik, kepada masyarakat, memang bukan hanya penyelenggara saja, tapi partai politik dalam hal ini peserta pemilu, maupun pada saat pilkada pasangan calon tim kampanyenya, ini harusnya pada saat kampanye dia menyadarkan kepada masyarakat atau memberi contoh yang baik bahwasannya perbuatan money politik itu memang tidak dilarang dalam undang-undang dan di dalam syariat Islam pun itu tidak boleh. Suap menyuap itu kan tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Nah, ini pun menjadi karena harapan kami ke depan bahwasannya Bawaslu itu menjadi pengadilan pemilu. Adapun pengawasan itu akan diserahkan ke masyarakat. Nah, terutama nanti teman-teman selaku pengawas nanti di tingkat daerahnya masing-masing. Nah, contoh misalnya gini, tim kampanye ataupun partai politik memberikan uang kepada pemilih dengan uang misalnya 100.000. Sementara jabatan dia itu 5 tahun. Nah, sekarang 366, cara setahun ya, dikalikan 5 itu sampai 2.000 lebih hari, tinggal dibagi 100.000 dibagi 2.000 hari, itu jatuhnya berapa? 2 perak. Apakah pemilih disuap 2 perak itu mau gitu? Ataupun hak pilihnya digadaikan hanya 2 perak dalam sehari, gimana? Sementara kita harapan ke depan kepada pemimpin itu adanya perubahan ataupun adanya kesejahteraan di tingkat masyarakat di Kota Serang dengan pembuka lapangan kerja atau apa ini yang diharapkan oleh publik. Oleh karena itu kesadaran itu perlu kita ingatkan kepada masyarakat bahwa perbuatan money politik itu memang tidak baik. Bukan hanya dilarang, memang tidak baik secara demokrasi. Itu akan mencederai demokrasi dan racun demokrasi. Mungkin itu saja yang nanti kita sambil berjalan lagi dengan perbincangan yang lain. Terima kasih. Lanjut, moderator. Halo. Menambahkan? Ya, siap, Bu. Halo. Izin menambahkan terkait tadi apakah boleh peserta SKPP mengikuti menjadi tim ses? Dari pertama kita pengumuman rekrutmen bahwa sudah disampaikan tidak pernah gabung dalam kegiatan politik. Jadi sebisa mungkin tadi apa yang disampaikan ketua betul sekali. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman kami mohon tidak terlibat dalam kegiatan partai politik. Tapi jika memang nanti ingin mengikuti partai politik, ya berarti teman-teman sudah tidak bisa menjadi kepanjangan tangan dari kami, yaitu sebagai kader SKPP. Terus saya menambahkan juga
money politik ini kan merusak citra penyelenggaraan pemilu di kita ya. Nah, kontribusi masyarakat, sebagai mahasiswa mungkin, sebagai anak muda, anak yang peduli pada demokrasi di Kota Serang khususnya dan di Indonesia pada umumnya, bisa menjadi pelapor, bisa menjadi kepanjangan tangan dari Bawaslu untuk tidak takut melaporkan kegiatan-kegiatan money politik yang memang teman-teman ketahui. Itu saja tambahannya. Terima kasih Bu Ana. Siap, terima kasih kepada Bapak Ketua dan anggota yang telah menjawab pertanyaan dari peserta. Selanjutnya dibuka untuk sesi kedua, sebanyak 3 penanya. Saya Pak. Moderator Ya. izin bertanya, moderator. Saya mau nanya. Oke, siap. Mau nanya. Oke, siap Moderator izin Bapak yang bertanya. pakai baju putih. Satu-satu ya, Saya Pak. mau langsung ya. Ya. Sudah masuk kami, moderator? Sudah masuk? Baik, siapa namanya, Pak? Maulana Surya Pradanta. Baik, Pak Maulana. Ya, baik. Izin bertanya, bagaimana dalam penerapan hukuman itu, apakah hukuman itu kurang keras atau memang kurang dipublis sehingga terjadi kecurangan yang terus-menerus? Nah, bagaimana tuh? Jadi kan emang kalau dilihat ini siklusnya hampir sama kecurangan ini. Kecurangan dalam pemilu baik pemilu maupun pemilu kada. Nah, itu apa karena hukumannya atau karena kurang dipublis sehingga masyarakat akhirnya terlihat santai-santai aja dengan hukumannya atau bagaimana? Moderator, terima kasih. Izin bertanya. Baik, terima moderator. kasih Bapak Agung. Selanjutnya. Moderator, izin bertanya. Iya. Izin bertanya, moderator. Moderator, izin bertanya. Baik, Izin sebutkan bertanya. namanya, Pak. Moderator. Moderator, izin Hanafi bertanya. Iya. dari Taktakan. Iya. Hanafi dari Kecamatan Taktakan. Hanafi, iya Hanafi. Ya. Dalam pelanggaran kan ada pelanggaran ya. Saya mau bertanya. Halo. Iya, baik Bapak Hanafi. Ya, dalam pelanggaran kan ada 3 pelanggaran yang di garis bawah ya. Yang pertama kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana pemilu. Nah, dari ketiga pelanggaran ini, berilah contoh dari kode etik itu pelanggarannya seperti apa, pelanggaran administratif itu seperti apa, dan pelanggaran pidana pemilu itu seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hanafi. Selanjutnya satu penanya lagi. Moderator, saya ingin bertanya. Moderator. Moderator, saya ingin bertanya. Punten satu-satu ya Pak. Baik Bapak. Iya. Izin keluar ya. Sebutkan nama. Nama saya Muainul Mubin dari Kasemen. Baik. Pertanyaan saya singkat aja. Apa peran masyarakat terkait pengawasan partisipatif? Oke, segitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 penanya. Nanti akan dibuka sesi selanjutnya. Bu, punten dulu Bu, izin keluar ya. Kuotanya habis soalnya Bu. Oke, terima kasih kepada 3 penanya, akan dijawab oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kota Serang. Untuk penanya yang pertama dari Bapak Maulana Surya. Tentang bagaimana pola penerapan hukum sehingga terjadi kembali kecurangan. Apakah kurang tegas atau bagaimana? Dan yang kedua dari Bapak Hanafi, tentang pelanggaran. Ada 3 pelanggaran. Ada pelanggaran kode etik, administrasi, dan pidana. Mohon disebutkan untuk satu persatu contoh dari pelanggaran tersebut. Selanjutnya dari Muainul Mubin, tentang peran masyarakat partisipatif dalam pemilu.
Baik, silahkan dari ketua dan anggota untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, boleh gimana? Saya izin. Baik, siap Pak. Ya, terima kasih. Baik, moderator, pimpinan Bawaslu Kota Serang yang lain. Boleh, Pak. Izin Pak Ketua. Pak Ketua, izin. Ya, silakan Bagus. Ya, baik. Terima kasih 3 penanya tadi yang sudah bertanya. Ini pertanyaannya bagus-bagus sekali. Yang pertama dari Maulana, yang kedua dari Hanafi, dan yang ketiga dari Mu'ainul ya. Saya rangkum saja dalam hal kenapa dari pertanyaan Pak dari Maulana tadi, Kang Maulana, selalu ada kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu gitu ya. Memang apakah penerapan hukum yang kurang tegas atau memang penerapan hukum ini sanksinya tidak dipublikasikan kepada masyarakat ketika Bawaslu menindak begitu. Nah, saya kira memang ini dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi yang terlibat di dalam pemilu ini pertama ada penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu ini salah satunya kita Bawaslu. Penyelenggara pemilu ini ada 3. Pertama ada Bawaslu, kemudian ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, kemudian ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini ya. Kemudian ada peserta. Peserta pemilu ini kalau dalam pemilu misalnya ada presiden, ada calon presiden, ada wakil presiden gitu. Kemudian dalam legislatif ada caleg gitu, baik di tingkat DPR RI sampai di tingkat DPRD. Kalau kita di tingkat kota, DPRD kota. Nah, yang ketiga adalah masyarakat pemilih. Masyarakat pemilih ini adalah kita juga bagian dari pemilih. Jadi pelanggaran ini bisa dilakukan dari berbagai elemen tadi begitu. Nah, memang ini kesadaran hukum penyelenggaraan pemilu memang harus disosialisasikan. Gitu. Salah satu fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah untuk mengantisipasi bahwa terjadi pelanggaran. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Rudi bahwa kita melakukan pencegahan. Itu fungsi yang pertama. Nah, kemudian dari Kang Hanafi, ini contoh dari pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Nah, pertama pelanggaran kode etik. Contoh pelanggaran kode etik ini misalnya ini berkaitan dengan khusus untuk penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ini khusus penyelenggara pemilu. Kami Bawaslu, kemudian KPU itu bisa diadili pelanggaran kode etiknya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu oleh DKPP. Ya. Contohnya misalnya kami tidak independen, memihak kepada salah satu pihak misalnya, itu sudah dianggap kode etik. Gitu. Dalam hal bertindak, melakukan sesuatu, berpihak kepada salah satu calon misalnya begitu, sehingga merugikan calon yang lain. Nah, itu sudah kode etik. Gitu. Nah, pelanggaran administrasi ini biasanya berkaitan dengan tata cara, begitu, tata cara di dalam yang dilakukan oleh KPU begitu, misalnya dalam tata cara pemungutan suara begitu. Nah, ada hal yang tidak dilakukan begitu oleh KPU misalnya, apakah itu terlewat, apakah memang disengaja begitu. Nah, ini bisa terjadi pelanggaran administrasi. Kemudian pelanggaran pidana. Nah, pelanggaran pidana ini bisa bisa berkaitan dengan contoh yang paling banyak diproses misalnya terkait money politik misalnya. Ini masuk pidana. Gitu. Pidana ini misalnya dilakukan oleh siapa saja, baik itu peserta pemilu maupun pemilih begitu. Ini bisa jadi menimbulkan pelanggaran pidana. Gitu. Atau misalnya begini, ada juga pelanggaran lainnya. Kami Bawaslu itu memproses, ada juga pelanggaran lainnya.
ketika ada pelanggaran. Jadi mohon diketahui sumber dugaan pelanggaran ini memang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, itu ada temuan. Temuan itu yang dilakukan oleh pengawasan oleh Bawaslu itu dituangkan ke Pomham. Nah, kita kaji kalau ada pelanggaran di situ, maka kita pleno, maka kita tindak lanjuti untuk dilakukan penanganan pelanggaran. Prosesnya kayak gimana? Nah, satu lagi adalah laporan. Laporan ini bisa dilakukan oleh peserta pemilu, kemudian ada dari pemilih begitu, atau juga dari ada dari peserta, ada dari pemilih, kemudian satu lagi dari pemantau ya. Itu pemantau itu bisa melakukan. Nah, terkait peran tadi ya dari pertanyaan Muainul, peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Nah, salah satunya bisa melakukan tugas pelaporan kepada Bawaslu. Itu juga bisa. Kalau misalnya teman-teman itu menjadi pemilih begitu, itu bisa menjadi bagian dari memberikan informasi kepada Bawaslu ketika ada pelanggaran, menyampaikan laporan. Nah, dalam hal tata cara memberikan laporan itu kita si pelapor ini harus memenuhi ketentuan. Pertama, dia harus memenuhi syarat formil. Syarat formil ini diisi, ada pom laporan begitu, kemudian identitasnya apa, namanya seperti apa, dicocokkan, kemudian tanda tangannya seperti apa, apakah identitasnya palsu atau tidak, itu kita bisa identifikasi. Lalu yang kedua adalah syarat material. Syarat material ini misalnya ada pelanggaran money politik, misalnya kejadiannya di mana, uraian kejadiannya seperti apa. Nah, itu nanti dituangkan di dalam laporan begitu. Kemudian batas waktunya, kemudian saksinya siapa, alat buktinya apa aja, apakah video, foto, kemudian seperti itu. Saya kira itu ya sebagai gambaran bahwa penanganan pelanggaran ini memang ada beberapa macam begitu yang kita proses di Bawaslu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan moderator. Kalau ada. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Aan. Mungkin dari ketua atau anggota yang lain ingin menambahkan. Dan pertanyaan yang ketiga tentang peran masyarakat partisipatif dalam pemilihan umum, yang ini belum dibahas juga. Saya izin menjawab. Ya. Ya, langsung aja. Yang saya hormati. Orang-orang jadi salah satu kepanjangan tangan kami. Saya ingin menambahkan dan mencoba mengajak juga kepada teman-teman agar ikut menjadi kepanjangan tangan dari kami, yaitu sebagai pengawas partisipatif. Apa itu pengawas partisipatif dan bagaimana peran teman-teman? Pengawas partisipatif itu karena tagline kami ini kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Partisipatif siapa? Nah, sebagai warga masyarakat boleh ikut mengawasi kerja-kerja atau enggak pemilu-pemilu yang ada di Kota Serang ataupun di Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya pertama ini langkah teman-teman menjadi kader SKPP itu udah salah satu langkah teman-teman berperan aktif menjadi pengawas. Ada 74 yang sekarang harusnya mengikuti, mungkin yang lain memang belum ikut karena kendala lain sebagainya. Ini salah satu cara teman-teman menjadi pengawas partisipatif. Langkah kedua, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang kedua, teman-teman mensosialisasikan apa itu tugas-tugas Bawaslu kepada masyarakat luar, atau misalnya kepada teman-teman terdekat, kepada tetangga, bahwa
ada Badan Pengawas Pemilu di Kota Serang yang tugasnya mengawasi, melakukan penindakan, melakukan pencegahan, dan kemudian menyelesaikan proses penyelesaian sengketa. Itu hal-hal yang bisa teman-teman lakukan kepada masyarakat. Selanjutnya, teman-teman apa yang bisa dilakukan? Teman-teman bisa menjadi pelapor. Misalnya di kampung halamannya ada di daerah Walantaka, ada yang bagi-bagi uang misalnya pada saat pemilu atau pilkada. Teman-teman melihat, silakan dokumentasikan, laporkan kepada kami, jangan takut-takut. Nah, itu itu hal-hal yang bisa teman-teman lakukan sebagai pengawas partisipatif. Hal lainnya, teman-teman juga bisa melakukan kerja-kerja seperti ikut melaporkan ada APK yang salah, misalnya salah penempatan, dan ternyata ada salah satu penyelenggara yang ternyata dia aktif di partai politik. Itu juga teman-teman bisa melaporkan. Jadi hal-hal yang partisipatif itu ikut serta bersama kami, mensosialisasikan kepada masyarakat, menjadi pelapor, dan ikut berperan aktif bersama kami dalam mengawasi pilkada atau pemilu yang ada di Kota Serang dan di Indonesia. Itu saja dari saya, silakan pimpinan lain untuk menambahkan. Terima kasih Ibu Bapak pimpinan dan peserta diskusi daring gitu ya. Tadi ada pertanyaan, kenapa sih pelanggaran setiap pemilu itu ada terus gitu masyarakat gitu? Apakah hukumannya terlalu ringan? Apakah memang masyarakatnya yang bandel-bandel? Saya kira ada dua persepsi ya di masyarakat tentang hukum. Kenapa sih hukum itu dibentuk atau dibuat gitu ya? Ada yang persepsi bahwa hukum dibuat adalah untuk dilanggar. Ada sebagian masyarakat yang seperti itu gitu ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hukum dibuat itu untuk ditaati ya, untuk ditaati dan untuk dilaksanakan oleh masyarakat gitu. Saya kira untuk hukuman di pemilu ini sudah cukup berat lah, cukup sesuai gitu ya. Saya punya kasus kemarin waktu pilkada gitu ya. Waktu pilkada itu kan ada pelanggaran ada gitu ya. Dan masyarakat yang tersangkut dengan politik itu diproses ya. Ada yang setahun setengah, ada yang berikan pelajaran yang berarti buat masyarakat gitu ya. Dan memang si pelaku dan perbuatan yang dilakukan oleh mereka gitu. Dan itu beliau sangat bersyukur bisa bebas, dan beliau juga sangat berterima kasih kepada proses hukum ini karena memang kita tidak main-main dengan pelanggaran hukum tersebut. Dan itu memberikan pelajaran berarti buat kita semua. Alhamdulillah pada waktu kemarin pemilu 2000 pelanggaran yang terkait dengan money politik itu selama ini ya temuan dari kita tidak ada temuan gitu ya, dan laporan dari masyarakat juga tidak ada. Mungkin itu salah satu pembelajaran pilkada kemarin khususnya di Kota Serang gitu ya, ada beberapa orang yang masuk penjara. Saya kira itu ya yang dapat kami sampaikan, bahwa kita untuk melaksanakan atau menerapkan hukum ini tidak main-main gitu ya. Dan teman-teman juga selaku kader pengawas di kemudian hari, ya jangan sungkan-sungkan lah kalau ada pelanggaran di masyarakat, itu bisa dilaporkan ke kita gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para anggota Bawaslu Kota Serang yang telah peserta SKPP. Baik, selanjutnya sesi terakhir terdiri dari 3 penanya. Boleh bertanya? Punten nanti dulu, Mas. Punten. Dari awal sudah disebutkan untuk penanya agar raise hand dulu, tunjuk tangan dulu.
di tangan dan akan meng-unmute untuk segera menanyakan. Ada raise hand yang pertama dari sesi pertama. Ada Teh Mudawaroh Payumi Padma. Teh Dodo, silahkan untuk bertanya. Terima kasih admin, moderator atas waktunya. Sesuai arahan tadi, masukan bahwasannya ingin bertanya harus mengikuti mekanisme. Saya sudah nunggu tadi dari sesi pertama ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudawaroh dari Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang. Yang terhormat para komisioner Bawaslu, baik itu di provinsi maupun di Kota Serang, dan rekan-rekan atau sahabat-sahabat peserta SKPP Daring tahun 2020. Salam kenal. Sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan sistem diskusi yang kita lakukan pada saat hari ini. Kebetulan kemarin kita sudah banyak yang bertanya terkait mekanisme diskusi. Kenapa saya ingin bertanya terkait mekanisme diskusi? Karena yang pertama, harapan saya di agenda kita yang kedua yang ketiga setelah kemarin pendaftaran, kemudian kita sah menjadi peserta, kemarin tahap beberapa minggu yang lalu kita mengikuti audio, sekarang mengikuti video virtual gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang saya harapkan melalui mekanisme diskusi ini. Yang adalah diskusi ini terarah sehingga nanti kesimpulannya di akhir itu akan ada kesimpulan yang menurut saya klimaks gitu, sehingga tidak mengambang gitu. Harapan saya sih ada benang merah dari kegiatan diskusi kita. Apakah misalkan ini pertemuan pertama sehingga kita belum hafal atau seperti apa, sehingga pertanyaannya itu apakah diskusi ini akan dilakukan satu kali saja, hari ini saja. Kemudian ketika saya tadi mendengar pernyataan dari Korwil atau Komisioner Bawaslu Provinsi, Pak Ali Faisal, bahwasannya akan ada materi dari komisioner-komisioner Bawaslu, berarti diskusi kita ini akan bertahap, akan ada sesi-sesi selanjutnya. Nah, apabila misalkan memang itu ada sesi-sesi selanjutnya, mohon kepada panitia atau admin misalkan untuk segera meng-share jadwal, dikarenakan kami akan menyesuaikan dengan agenda pribadi yang misalkan tadi teman-teman banyak keluhan, ada yang bekerja, ada yang sedang bekerja, dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti gimana solusinya supaya kita peserta ini bisa ikut meski dalam keadaan sedang sibuk dan lain sebagainya, sehingga bukan disesuaikan tapi ditetapkan jadwalnya untuk materi dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian jika memang ini tidak berlanjut hanya untuk hari ini, saya juga sudah siapkan pertanyaan, tapi saya juga butuh penjelasan dulu dari panitia supaya nanti intinya sih saya berharap supaya diskusi kita itu lebih menarik saja gitu, lebih greget. Itu aja sih dulu untuk yang pertama. Terima kasih moderator. Mohon maaf, salam hormat untuk semuanya. Baik, terima kasih kepada Teh Mudawaroh atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Abdil Azizul Furqon yang sudah mengangkat tangan. Silakan Bapak Aziz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya udah ditanyain tadi ya sama Mbak yang sebelumnya. Soalnya saya walaupun baru gabung tadi jam 10:30, tapi emang saya lihat
masih kurang terarah gitu tentang bagaimana metodenya. Seperti tadi kan banyak yang angkat tangan, justru angkat tangannya lewat video, padahal ada raise hand di sini. Itu masih dijelasin juga satunya di sini. Atau bisa juga kan via chat, di aplikasi Zoom juga kan ada via chatnya juga. Mungkin itu bisa juga jadi bahan pertimbangan panitia buat kedepannya, buat masukannya. Kalau pertanyaannya, saya rasa udah ditanyain tadi sama yang Mbak sebelumnya soalnya. Mengenai mekanisme pertanyaan diskusi aja sih. Yang lain deh, Mbak. Kalau pertanyaan yang lainnya, ntar aja soalnya masih belum terarah diskusinya, Mbak. Ini, tentang yang sekarang ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aziz, Abdul Aziz Furqon. Selanjutnya yang sudah mengangkat tangan ada Bapak Fahri Mahrus Ali. Silakan Bapak Fahri Mahrus Ali. Ya, perkenalkan nama saya Fahri dari Kecamatan Curum. Saya izin bertanya, selama berdirinya Bawaslu di Kota Serang, ada pelanggaran apa saja kah yang ada di lapangan pas pelaksanaan pemilu yang diterima Bawaslu? Ya, halo. Ya, Bapak Fahri, apakah sudah selesai? Udah, bisa diulang. Pertanyaan dari Bapak Fahri, apakah selama berdirinya Bawaslu pelanggaran apa saja yang sudah terjadi seperti itu? Iya, betul. Yang diterima di Bawaslu. Khususnya baik, untuk yang Kota diterima. Serang, Mbak. Oke, khususnya untuk Bawaslu Kota Serang ya. Iya. Baik, apakah sudah selesai Bapak Terima Fahri? kasih. Ya, Mbak, udah. Terima kasih, Mbak. Baik. Ada 3 penanya dari sesi terakhir kali ini. Yang pertama dari Teh Mudawaro. Pertanyaan berkaitan tentang mekanisme diskusi SKPP daring seperti apa? Yang pertama, diskusinya agar lebih terarah. Kemudian yang kedua, berapa kali diskusi ini dilakukan? Apakah ini hanya diskusi perkenalan atau tidak ada lanjutan lagi atau bagaimana? Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar diskusi ini terarah dan menarik? Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Abdul Aziz. Saya langsung jawab aja. Oh, baik Bu. Lagi juga sama kan ya pertanyaannya. Izin menjawab para pimpinan dan seluruh kader SKPP. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Munawaroh dan Mas Ajis atas pertanyaan kritisnya. Dan saya sangat senang dengan pertanyaannya yang sangat mengingatkan kami ya. Pertama, saya sampaikan bahwa tidak semua teman-teman yang hadir di sini itu sudah familiar dengan Zoom meeting. Kalau saya lihat tadi sepertinya Mbak sudah sangat mahir di Zoom meeting dan mohon dimaklum karena tidak semua teman-teman di sini sudah terbiasa. Itu pertama. Kedua, tadi sudah disampaikan sama moderator bahwa teknisnya kita harus raise hand dulu baru bertanya. Memang tadi ada kendala juga di moderator bahwa sinyalnya yang hilang akhirnya tidak tertampung dan tidak ngeh kalau udah ada beberapa yang raise hand. Itu mohon dimaklumi dan ini menjadi pembelajaran juga buat kami. Selanjutnya materi yang tadi disinggung sama Pak Korwil atau Pak Ali Faisal, maksudnya pada saat teman-teman bertanya, nanti kami sampaikan jawab dengan materi-materi yang kami ketahui. Jadi tidak ada secara khusus seperti webinar-webinar yang mungkin pernah diikutin teman-teman, bahwa kita akan menyampaikan materi selama 30 menit, kemudian nanti tanya tidak. Jadi ini sistemnya teman-teman sudah belajar di
di video pembelajaran, kemudian tanyakan apa yang teman-teman tidak ketahui dari video pembelajaran atau misalnya kurang paham. Dan teman-teman silahkan mempertanyakan juga apa yang memang teman-teman ingin ketahui dari Bawaslu Kota Serang. Memang ini diskusinya sangat, kalau saya sih sangat senang ya diskusi ini, dan teman-teman sudah berusaha aktif di diskusi ini. Cuman memang ada beberapa yang masih kami harus perbaiki. Selanjutnya, apakah ini berseri atau tidak? Kalau dari metode pembelajaran yang disampaikan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Banten hanya dilakukan 1 kali saja. Jadi webinar ini dilakukan 1 kali, yaitu hari ini saja. Jika memang teman-teman memiliki kuota lebih atau memang nanti kami bisa memfasilitasi teman-teman untuk diskusi lagi. Kami juga mempunyai program mingguan, yaitu ngobrol santai online. Itu kami menghadirkan praktisi, menghadirkan kami juga dari Bawaslu untuk berbicara, untuk ngobrol tentang seputar kepemiluan, seputar penulisan, atau seputar isu-isu terhangat terkait pilkada. Walaupun di Kota Serang ini tidak ada pilkada, tapi kami tetap memberikan edukasi, memberikan pengetahuan. Kami juga support kepada teman-teman yang sedang melakukan pilkada di 4 kabupaten kota yang ada di Banten. Itu saja mungkin pengarahannya Mbak Munawaroh. Saya sangat senang dan mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung. Wabah pandemi ini segera selesai, nanti kita bisa berdiskusi secara bebas, terbuka, tugasan teman-teman yang ingin disampaikan kepada kami dan kontribusi yang teman-teman ingin lakukan, kami akan sangat menyambut dengan hangat dan gembira. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia Julia. Pertanyaan dari Teh Munawaroh sama Mas Abdul Azizul itu hampir sama dan sudah dijawab oleh Ibu Lia. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Fahri tentang selama berdirinya Bawaslu, pelanggaran apa saja yang sudah terjadi atau yang sudah diterima oleh Bawaslu Kota Serang. Mungkin ketua dan anggota yang lain bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Fahri. Baik, terima kasih moderator. Sedikit menambahkan, ini sekilas saja terkait dengan pelanggaran pemilu dari tahun ke tahun ya. Saya beneran juga pernah jadi Panwas di 2009 ya, pemilu 2009. Pada saat itu saya beneran yang bagian penanganan pelanggaran. Saat 2009 itu kami mendapat laporan sebanyak 13 dugaan pelanggaran. Dan itu pun 2 kasus pidana yang masuk pengadilan dan diputus oleh hakim ingkrah 1 tahun penjara. Kemudian di 2014, saat itu juga saya bagian penanganan pelanggaran, masuk laporan dan temuan itu sebanyak 33 laporan dan temuan. Dan itu ada yang salah satu masuk ke pengadilan juga, dan itu ada sanksi hukumnya penjara dan denda di salah satu peserta gitu ya, caleg. Nah itu pun sudah ada. Nah pada saat pilkada 2018, itu paling banyak di Kota Serang. Ada sekitar laporan dan temuan itu 111 dugaan pelanggaran. Dan 3 kasus manipolitik yang ditindaklanjuti Panwaslu pada saat itu ke pengadilan, dan itu putusannya ingkrah oleh pengadilan selama 1 tahun penjara, itu sudah dilaksanakan. Dan itu kalau saya lihat pada saat pilkada itu ada efek jera ya bagi tim kampanye maupun pasangan calon gitu. Nah, pada saat 2014 ini, 2019, pemilu 2019, Bawaslu menerima atau menemukan dugaan pelanggaran sebanyak 8 laporan, 8 dugaan pelanggaran. Salah satunya adalah tindak pidana pemilu, di mana di salah satu TPS, ya TPS di Kecamatan Serang, Kelurahan Sumur Pecung, itu mendapatkan teguran dari hakim pengadilan karena itu masuk kepada ranah pidana pemilu, dan itu pun ada sanksi dari pengadilan. Kemudian juga di satu sisi karena yang melakukan dugaan pelanggaran ini adalah penyelenggara ya, KPPS, itu juga ada sanksi etik dari KPU berupa pemberhentian.
menjadi anggota KPPS. Jadi ada pelanggaran pidananya, ada pelanggaran etiknya. Nah, itu jumlah-jumlah pelanggaran sudah saya sampaikan dari 2009, 2014, 2019. Untuk 2019 ini Bawaslu menerima dugaan laporan pelanggaran itu sebanyak 8 dugaan pelanggaran. Mungkin itu saja, mungkin ditambahkan oleh divisi penindakannya Pak Agus Aan, silakan. Ya, baik Ketua, terima kasih. Ini diskusi yang ya seperti inilah diskusi melalui daring ini ya. Memang ada beberapa kendala, ada beberapa hambatan. Saya kira kita harus banyak memaklumi ya, karena kita tergantung kepada alat begitu ya. Kalau alatnya jelek ya sehingga ada banyak kendala. Nah, mudah-mudahan kita nanti saya kira dari tindak lanjut follow up lah begitu dari peserta SKPP ini, mudah-mudahan bisa bertemu langsung begitu. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke kantor kita di depan perumahan RSS Pemda begitu. Silakan teman-teman bisa berkunjung begitu ke kantor kita, terbuka di hari kerja. Nah, saya kira tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, pelanggaran-pelanggaran di Bawaslu Kota Serang, perlu diketahui Bawaslu Kota Serang ini berdiri permanen itu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu kami dibentuk 5 komisioner ini pada Agustus 2018 setelah Pilkada Kota Serang. Jadi pada saat pemilu 2019 tadi saya menambahkan ada 10 dugaan pelanggaran kita yang kita proses begitu. Nah, salah satunya adalah pidana begitu. Nah, itu sudah diproses oleh pengadilan gitu. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa penanganan pelanggaran yang masuk ke kita proses sebagaimana amanat undang-undang. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan tidak puas dengan diskusi kita hari ini dan teman-teman bisa silaturahmi ke kantor Bawaslu Kota Serang, kita bisa ngobrol begitu. Mudah-mudahan pandemi ini juga cepat berakhir begitu sehingga kita bisa leluasa untuk bisa diskusi. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anggota dan ketua dan anggota Bawaslu Kota Serang yang telah menjawab pertanyaan dari peserta SKPP. Ibu Ana, Iya, boleh Bu. Teman-teman yang saya banggakan dari beberapa hal yang ingin saya, nggak beberapa hal cuma saya ingin menyampaikan. Pertama, teman-teman ini orang-orang pilihan yang bisa bergabung bersama kami menjadi kepanjangan kami. Kedua, kami informasikan bahwa peserta yang daftar di Bawaslu Kota Serang itu ada SKPP ya, peserta SKPP ada, pertama itu ada 252. Kemudian terjaring karena persyaratan dan sebagainya, ada 242 yang masuk lolos persyaratan administrasi. Kemudian pada saat berjalan pembelajaran 1 bulan, yaitu di bulan Mei kemarin, ternyata itu juga ada proses seleksi alam. Proses seleksi alamnya dari mana? Dari teman-teman yang login. Ya, dari 242 itu yang login hanya 115 orang yang login. Kemudian setelah login itu diseleksi lagi menjadi nilai yang memang sudah menonton video. Teman-teman ini orang-orang hebat yang bisa menonton video, mengikuti pembelajaran video. Ada 74 orang yang terpilih. Ya, walaupun memang ada yang nilainya masih di 245. Jadi teman-teman jangan patah semangat. Saya harap kerjasama ini dan kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Seperti tadi yang disampaikan pimpinan lain, kami berharap teman-teman tetap bersama kami, menjadi kepanjangan tangan kami, dan nanti kita akan mengundang secara resmi jika pandemi ini sudah berakhir, teman-teman untuk silaturahmi di sini untuk kita diskusi secara langsung di kantor ini. Terima kasih, itu dari saya, Ibu Ana. Baik, terima kasih Ibu Liasuya atas tambahannya. Baik, untuk sesi pertanyaan kali ini sudah selesai. Dan untuk
pertemuan ini hanya diadakan 1 kali. Jika teman-teman masih belum puas, bisa ikut program mingguan kita, ada bosan atau ngobrol santai online setiap hari Kamis. Dan diingatkan kembali untuk yang belum lulus, peserta ada masih banyak. Maksud saya ada 74 peserta yang lulus, akan tetapi yang sudah mencapai 245 baru 40 orang. Nah, teman-teman bisa nonton video sampai tanggal 15 Juni untuk menambah poinnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Koordinator Wilayah Kota Serang, Bapak Ibu narasumber, dan seluruh peserta SKPP daring. Mungkin kegiatan diskusi kita kali ini bisa ditutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf. Kenapa Pak ya? Maaf moderator, mana ya? Baik, kawan-kawan SKPP, saya pribadi mewakili lembaga Bawaslu Kota Serang. Karena ini masih bulan Syawal, taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faidin wa batin, dan semoga pandemi COVID-19 ini berlalu sehingga kita dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut, Mbak Ana. Oke, baik, terima kasih Bapak Ketua, Bapak Faridi. Minal aidin wal faizin juga kepada seluruh peserta SKPP Bawaslu Kota Serang. Mari kita tutup kegiatan diskusi SKPP daring dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak salah kata dan lain-lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua teman-teman, sahabat kader SKPP